Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuhtamu abadan abidin wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tabaqul mu'mini faridatun ala kulli muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minal syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli rahimahullah ta'ala wa ta'ala bihi wa bi alihi wa bi ashabihi bidarain. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qawiyyu dan Al-Matin. Ya kan? Al-Wakil. Al-Wakil. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wakil. Al-Wakil adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam kalimatul tiga. Al-Wakil artinya yang diserahkan kepadanya segala perkara, yang menjamin dengan kemaslahatan orang-orang yang bertawakal dan yang mencukupi bagi mereka yang bertawakal. Jadi Allah menjamin kemaslahatan orang-orang yang bertawakal dan mencukupi bagi mereka yang bertawakal. Di dalam Al-Quran disebutkan wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan cukup hanya kepada Allah saja bertawakal. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala,
alla tattakhidhu min duni wakila, bahwa janganlah engkau jadikan selain aku tempat bertawakal. Dalam tarikh disebutkan sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, datang seseorang memberi kabar bahwa orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan dan kawan-kawan, mereka mengumpulkan pasukan yang sangat besar dan mengepung kota Madinah. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di kala itu? Dalam Al-Quran disebutkan, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah subhanahu wa ta'ala dan dia sebaik-baik wakil. Perkataan orang yang datang mengkhabarkan itu bukan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat takut, justru menambah keimanan dan keberanian mereka. Akhirnya pada suatu saat yang ditentukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berangkat menuju tempat yang ditentukan Abu Sufyan. Sampai di tempat yang dimaksud, musuh tidak ada, dan ditunggu beberapa hari, musuh tidak muncul juga. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kembali ke Madinah. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashhum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Maka mereka kembali dengan membawa kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia, tidak mengenai mereka satu kejahatan pun, dan mereka mendapatkan keridhaan Allah, dan Allah yang memiliki karunia yang sangat besar. Inilah satu contoh orang-orang yang menyerahkan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menunturkan ke dalam hati mereka, di dalam hati orang-orang kafir, perasaan takut untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Diceritakan bahwa ketika Nabi Yakub alaihi salam berduka cita karena kehilangan anak yang sangat beliau kasihi, Nabi Yusuf alaihi salam, lalu apa yang beliau ucapkan? Innama ashku basi wa huzni ilallah, bahwasanya aku mengadukan duka cita dan kesedihanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan Nabi Yusuf alaihi salam dalam keadaan selamat, bahkan menjadi seorang raja di negeri Mesir. Dalam salah satu hadis yang panjang disebutkan, siapa yang punya hajat dan ia menyembunyikan hajatnya, yang menyembunyikan hajatnya itu dari manusia, dan ia hanya melaporkan hajatnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menunaikan hajatnya. Apabila kita sudah percaya dan yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Wakil, maka
Tuntunan keimanan itu akan membuahkan bertawakal kepada Allah dalam segala urusan. Apa yang mesti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita hanya menyerahkan satu urusan dan tidak yang lain, atau semua perkara kita serahkan kepada Allah sehingga urusan akhirat juga diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tempatnya. Oleh Imam Ghazali disebutkan tempat tawakal itu ada 3. Satu, fil qismah, atau mengenai pembagian, yaitu percaya bahwa yang telah dibagikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita pasti akan sampai. Apa aja yang dibagikan Tuhan oleh kita pasti sampai. Ini tawakal fil qismah, apa yang dibagikan Tuhan kita. Rezeki dan jodoh sudah dibagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal meyakini bahwa jatuh kita pasti sampai ke tangan kita. Apa-apa yang jatah lawan di kita itu pasti sampai ke tangan kita. Jadi apa aja yang jatah-jatah kita pada akan diambil orang sampai lawan di kita. Dalam hidup terkadang kita menemukan kegagalan. Agar tidak larut dalam kesedihan, kita mesti menanamkan keyakinan bahwa sesuatu yang sudah dibagikan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan sampai, namun hanya menunggu waktunya. Nah, demikiannya itu husnudzan. Ini apa aja yang Allah tetapkan lawan diri kita, yang sudah dibagikan Tuhan, dijatahkan Tuhan, itu pasti sampai. Dan yang tidak dijatahkan Tuhan, yang tidak dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan jatuh kepada kita, sekalipun kita telah bersusah payah untuk mendapatkan. Jungkir balik kita mencarinya, kada. Jadi yang dijatahkan Tuhan ya sudah lawan kita. Ini yang disyukur. Jatah kita masih ada dan sampai aja biar di rumah aja sampai. Ini mengenai tawakal di dalam qismah, pembagian jatah yang sudah Allah tetapkan. Yang kedua, kita disuruh bertawakal di keadaan yang kayak ini. Nusrati atau pada pertolongan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tansurullah yansurkum. Jika engkau menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan menolong engkau. Jangan segan-segan membantu orang lain. Jangan koler-koler menolongi orang. Ada orang yang perlu kepada kita dan kita tolong orang itu menurut kemampuan kita, berarti kita telah menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang kita tolong itu kita tolong sekemampuan kita, berarti kita menolong Allah. Dan jika kita telah menolong Allah, serahkanlah urusan itu kepada Allah, pasti Allah akan menolong kita. Jadi menolong hamba Allah itu ya menolong Allah. In tansurullah yansurkum.
Kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah punya keyakinan bahwa kita akan ditolong oleh Allah. Itu kan, bila kita menolong agama Allah, kita yakin kita ini ditolong Allah. Dan menolong agama Allah bukan hanya terbatas pada membangun masjid, menyumbang pesantren, menyumbang madrasah, atau menuntut ilmu dan berjihad fi sabilillah saja. Tetapi apabila kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah menolong agama Allah. Dan itu tanda. Ini maksud. Jadi bila kita tuh menjauhi perintah Allah tuh kita sudah menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tawakal pada posisi ini, keadaan ini, birrizki wal hifzi. Bertawakal di dalam pada rezeki dan pemeliharaan. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, lantamu takabsun hatta tastakmila rizqaka wa ajmilu bitalab. Tidak akan mati seorang sehingga dia menghabiskan rezekinya, sempurna rezekinya dulu, kamil dulu rezekinya, hanya mati. Tidak akan mati seseorang sehingga dia menghabiskan rezekinya, sempurna dulu rezekinya sampai rawan. Lalu yang tadi wa'ajilu bitalab, maka baguskanlah dalam mencari rezeki, bagus dalam mencari rezeki. Jangan khawatir dan jangan takut kehabisan rezeki. Jangan bergegas nyambung sholat sampai, dan jangan sampai agama dikorbankan demi menuntut rezeki. Itu namanya tidak bagus dalam mencari rezeki, karena bagi setiap orang yang hidup rezekinya sudah dijamin sampai usia berapa dia akan mati. Ada baiknya kayak ini. Agama dikorbankan demi menuntut rezeki. Perintah agama diabaikan, aturan agama dilanggar demi mencari rezeki. Karena kurangnya keyakinan dengan menyerahkan urusan rezeki itu lawan Allah, maka ini tipu. Ada kesempatan. Kenapa? Karena dia menganggap kesempatan ini kadang ada tak ulang lagi. Iya, ada kesempatan asal dekat pada ini. Padahal kalau sudah ada ditetapkan Tuhan, nah, jungkar waktu balik tidak akan datang. Sampai akhir usia kita hanya habis rezeki kita. Sedangkan tawakal pada pemeliharaan Allah, yaitu percaya bahwa segala kejahatan dan bahaya tidak akan sampai pada kita jika pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada.
itu tak. Jangan khawatir kejahatan, bahaya itu kada sampai di kita. Namun pemeliharaan Allah masih ada. Menyapa pemeliharaan Allah sudah ada lagi. Tuhan kada pelihara kita sampai itu kejahatan dan bahaya. Sejauh malaikat hafazat Imam Ali radhiyallahu anhu ketika ditawari pengawalan, ditawari ajudan dari pendukungnya, beliau menjawab, Allah telah memberi aku 2 malaikat pengawal yang berfungsi untuk memelihara sesuatu yang di luar takdir. Jika takdir sudah sampai, 2 malaikat itu akan menjauh. Namun takdir itu sampai dijauh, aku ada perlu pengawal 2 malaikat nih kan gitu. Ini pendukung sidin, pecinta sidin. Yang dikawal kan karena kondisi dia ini sangat bahaya. Orang Khawarij itu sudah dapat mengincar dia hendak membunuh dia dikawal kan bisa di sini. Kan ketika Imam Ali menyerahkan kepemimpinan kekhalifahan kepada Muawiyah, nah ini yang banyak tahu Khawarij. Keluaran asalnya mendukung Ali, kemudian membaik bahkan merencana untuk membunuh Sayyidina Ali. Aduh saja di sini cukup aja 2 malaikatnya. Allah telah memberi aku 2 malaikat pengawal yang berfungsi untuk memelihara sesuatu yang di luar takdir, sesuatu yang di luar takdir. Tawakal pada pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada apa-apa yang kita sayangi, seperti anak, istri, dan harta. Inilah keimanan kita kepada Al-Wakil, akan membuahkan tawakal kepada Allah dalam segala perkara. Akan tetapi kalau urusan mati, urusan akhirat, jangan bertawakal. Seperti yang pernah dikatakan oleh sahabat ketika Rasulullah SAW menerangkan bahwa orang yang akan celaka sudah ditentukan dan orang yang akan beruntung juga sudah ditentukan. Sahabat berkata, kalau begitu kami akan bertawakal kepada Allah saja, tidak perlu beramal ibadah karena nasib kami sudah ditentukan. Jawab Rasulullah SAW, kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap orang yang akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Tiap-tiap orang itu akan dimudahkan menjadi untuk apa ia diciptakan, itu dimudahkan. Kalau ia diciptakan untuk ahli surga, ini dimudahkan beramal-amal ahli surga. Kalau ini diciptakan, kalau sudah ditakdirkannya sebagai ahli neraka, makanya itu dimudahkan menggawi-gawi ahli neraka. Ini jangan heran. Nah, jadi masalah kematian jangan bertawakal, berusaha. Jika seseorang diciptakan calon masuk neraka, ia akan dimudahkan oleh Allah berbuat mungkar dan maksiat. Jika ia diciptakan calon masuk surga, ia pun akan dimudahkan berbuat taat dan ibadah. 3 macam yang tersebut, itulah tempat-tempat yang mesti kita bertawakal kepada Allah. Bentuk pembuktian
pembuktian dari keimanan kepada nama Allah Al-Wakil, yaitu pada pembagian, pada pertolongan, dan juga pada rezeki dan pada pemeliharaan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pula makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyu dan Al-Matin. Al-Qawi dan Al-Matin adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-54 dan ke-55. Al-Qawi dan Al-Matin artinya yang maha sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Qawi karena bersangatan dan sempurna kudratnya. Dan dia sebut Al-Matin karena kekuatannya yang bersangatan. Tidak ada seorang dua pun yang bisa merebut kekuasaan Allah, dan tidak seorang dua pun yang bisa menggoyang kerajaan Allah, karena sangat kuat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lain kerajaan yang hanya bubur sudah kerajaan rambut ya itu sudah ada dana kawa menggoyang kerajaan Allah. Kenapa? Karena sangat kuat dan kekuasaan Allah. Bisa mesti dengarkan. Wifi ini gini ya, dua bisa gitu. Minggir gue. Supian. Ada bisnis Sultan 63. Cek, 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 cek.
Tes. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وشرف القائمة آت سيدنا محمد وارشدنا والفضيلة وشرفا بعدة عالية رفيعة وابعث مقامه بالذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita sama-sama berian bagaimana kita akan melaksanakan sholat fardu isya. Cek. Kekuatan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada hubungannya dengan makhluk. Lain halnya kerajaan makhluk yang tergantung dari dukungan rakyatnya. Dan raja manapun yang berkehendak jika tidak sesuai dengan kehendak Allah tidak akan terjadi. Karena yang maha kuat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul 'aziz. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat lembut dengan hamba-hambanya, diberinya rezeki siapa yang dikehendakinya, dan Dia maha kuat lagi maha perkasa. Sebahagian ada yang dikayakan, sebahagian juga ada yang dimiskinkan. Namun bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu mengkayakan keseluruhan, karena Dia maha kuat lagi maha perkasa. Jika kita sudah meyakini dengan sebenarnya bahwa sebagian nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Qawi dan Al-Matin, maka keimanan kita akan membuat satu, menjadi mukmin yang kuat, menjadi mukmin yang kuat. Keimanan itu akan berpengaruh pada diri kita. Jika kita belum menjadi orang yang kuat, usahakan agar menjadi mukmin yang kuat. Sebagai bukti keimanan kepada dua nama tersebut, dan maksud kuat di sini yaitu ada 5 macam. Satu, kuat pada keimanan, mukmin yang kuat. 2, kuat pada ibadah. Ini makna mukmin yang kuat. 3, kuat pada idrak, kuat di dalam pemikiran dan ilmu pengetahuan. 4, kuat pada menolong dalam kebaikan. 5, kuat pada berbuat baik pada makhluk. Sabda Nabi Muhammad SAW, al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Hikmah diperintahkan kita menjadi orang kuat, yaitu untuk menghadapi kejahatan massa dan ahli massa atau anak-anak massa. Menghadapi kejahatan massa dan anak-anak massa diperlukan keimanan, ibadah dan ilmu yang kuat, serta diperlukan juga kekuatan menolong kebaikan dan kekuatan berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa tasmiyah anak Al-Habib Syekh Ibnu Abu Bakar As-Saqqaf menulis, wa anna Allah al-karim yahfazuhu min syarri zaman wa syarri ahli zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara anak dari kejahatan massa dan kejahatan anak-anak massa,
dalam menghadapi kejahatan massa dan anak-anak massa. Selain kita diperintahkan untuk berhati-hati, juga kita menghadapinya dengan kekuatan. Kalau tidak mempunyai kekuatan, maka kita akan terjerumus. Pertama, menghadapi kejahatan massa. Di antara kejahatan massa itu yaitu kejahatan zaman itu adalah nampak musim penceklik atau yang disebut krisis ekonomi, di mana tanaman tidak menghasilkan karena keadaan cuaca atau karena penyakit. Sudah mulai corona sampai kering banyak ada bahasa. Ini kejahatan penceklik ada. Iya, ada Allah apa? Tuhan dibiarkan kita. Cuaca yang ada madahkan karena ada kemarau, hujan panas, kemarau basah dia. Lalu akhirnya banyak masam dia. Lalu banyak itu rusak dipupuk, rusak sampai disamper. Nanggo rumahnya tahu benar. Kitanya tahu manukar apa? Cuma dia merasakan dampak belerang. Belerang harga beras. Kejahatan massa. Dua, mahalnya harga barang-barang dan kebutuhan pokok. Tiga, berjangkitnya wabah penyakit. Empat, banyaknya kemungkaran yang ditemui baik di pasar, di jalan-jalan, di masjid, bahkan di rumah. Di pasar budaya, di jalan-jalan, iya, di masjid bahkan kemungkaran, mbak sandal hilang, jenuh, ampli masjid hilang, dilanggar hilang. Pakama hilang, tuh kemungkaran juga nampak banget saja. Kalau yang lain. Salah satu kemungkaran di masjid adalah apa? Perilaku menjadikan rumah Allah menjadi alatnya untuk berbisnis. Nah, itu kemungkaran di dalam masjid. Inilah beberapa contoh kejahatan massa yang bisa menjerumuskan kita dalam menghadapinya apabila kita tidak mempunyai 5 macam kekuatan tersebut. Nah, kita tahu menghadapinya, kadang mempunyai kekuatan yang tersebut dari 5 macam. Kedua, menghadapi kejahatan anak-anak massa, anak-anak zaman. Di antara kejahatan anak-anak massa, anak-anak zaman yaitu satu, imam yang zalim. Dengan 5 macam kekuatan yang kita miliki, maka kita sudah siap menghadapi kezaliman para penguasa. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu fasbir." Artinya barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang tidak ia sukai, maka bersabarlah. Bersabarlah. Kita dilarang berdemo yang akibatnya bisa merugikan orang lain atau unjuk rasa, apalagi memberontak ingin merebut kekuasaan atau membuat negara sendiri. Jangan melihatnya penguasa nengkada
Adil yang zalim melihat sesuatu yang gadanya sukai, sabar, jangan memberontak. Didoakan mohonkan agar para pemimpin yang zalim itu diberi petunjuk. Kalau ingin unjuk rasa, maka unjuk rasalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon agar para pemimpin yang zalim itu diberi petunjuk. Demi itu unjuk rasa yang paling pokok pula. Unjuk rasa lawan tuh sunyi-sunyi, unjuk rasa lawan Allah yang aja yang taubat, mengajar, doakan para pemimpin agar mereka dapat petunjuk. Kritis dulu boleh. Nah, apabila sifatnya membangun, kritis sifatnya yang menjatuhkan, ini kadang ada cocok dilakukan kadang ada paham yang yang buruk-buruk akan pemimpin yang jahat-jahat, ujung-ujungnya itu disumpali juga, ada juga yang menduitinya. Gue ingat banget ceramahnya seorang guru kita itu jadi pikiran sehari ini kita sehari aja ada pemimpin, ada imam nama atur negara kita nih, harus sehari sejam di sini amburadul negara kita hancur. Jokowi mengundurkan diri, sejam aja mengundurkan diri, ambur negara. Jadi Ma'ruf Amin mengundurkan diri di luar presiden, menteri-menteri mengundurkan diri, jaksa-jaksa mengundurkan diri, hakim-hakim mengundurkan diri, aparat penegak hukum mengundurkan diri. Kan usah lapor ke Kapolres, biar Kapolsek sini, Kapolsek ini, presiden aku mengundurkan diri. Kemana kita mencari keadilan ini, Pak? Meminta pertolongan, perlindungan ini kemana? Ini sejam aja mengundurkan diri, hilangnya kepemimpinan ini. Bukan didoakan binasa, tapi didoakan mudah dapat petunjuk. Mendoakan imam pemimpin yang zalim panjang umur itu kada boleh. Nang boleh itu mendoakan imam nang zalim, pemimpin nang zalim agar dia dapat petunjuk. Udah tahunya ini zalim jangan didoakan panjang umur. Nah pokoknya dia doakan panjang umur, nah salah juga. Kan tadi disuruh mendoakan panjang umur, tapi disuruh mendoakan semoga dapat petunjuk. Nang mana-mana kan pemimpin itu dirinya zalim, doakan dapat petunjuk, doakan inya. Jangan didoakan bahwa panjang umur, nah umur sudah ditetapkan oleh Tuhan. Doakan panjang umur Pak, jangan. Amun doa dalam taat ibadah, semoga Allah jadikan dia menjadi hamba yang taat ibadah kepada Allah. Buat pemimpin kita dipanjangkan umur dalam taat ibadah. Ayo punya ada taat, tasbih baliknya tuh maknanya. Nah, ada ibadah hendak kalau cuma kita kan boleh mendoakan dan pemimpin mau zalim ini hendak umurnya doakan kan dapat betul.
Betul. Yang kedua, kejahatan anak-anak zaman ini, termasuk anak-anak zaman ini. Pemimpin raja adalah anak-anak zaman ini. Ulama yang jahat, ulama sok. Ada ulama yang mengajarkan tamat sembahyang. Ada juga yang mengajarkan kada perlu puasa. Ini ulama sok, ulama jahat. Cukup ditabus lawan duit. Dusaranya puasaan bisa sembahyang. Tamat jam. Ada juga ulama yang mengajarkan bahwa barang siapa yang ikut pengajiannya masuk surga tanpa dihisab. Kada dihisab masuk surga. Memang itu siapa? Bahkan orang tua, anak, istri juga dijamin tidak dihisab. Ayo. Oh kan bilang masuk gulungan kami ini, masuk ke pengajian kami ini, ada bakal masuk neraka, masuk surga ada bisa, bininya masuk surga, anaknya masuk surga ada bisa surga. Nah ini ulama masuk ulama yang jahat. Mengajarkan oleh begini lagi pada empat ulama surga ini kesulai. Dalam hal ini kita akan ikut terjerumus pada kesesatan mereka jika tidak kita hadapi dengan kekuatan idrak pemikiran dan ilmu pengetahuan. Jangan. Itu sudah harga baku, sudah ketetapan Tuhan. Sembahyang itu kada berlebihan sampai ke mati. Puasa itu kada bertambatan sampai ke mati. Kajian sejarah para wali dan ulama-ulama saleh dahulu, mereka tidak ada yang berbuat demikian tamat sembahyang. Bahkan di antara mereka ada yang sholat sampai 1000 rakaat semalam. Tentang ulama yang menjamin masuk surga tanpa dihisab, Rasulullah SAW sendiri sebagai penghulu ahli surga tidak pernah berkata, siapa yang ikut pengajianku masuk surga tanpa dihisab. Juga orang tua dan anak-anak istrinya. Ini tidak ada dalam sejarah. Ada. Jelaslah apabila ada ulama yang berani berkata seperti itu, ia adalah ulama ahlus sunnah, ulama yang menyesatkan umat. Udah yang dipercayai yang kakak ini habis tamat sembahyang, akal itu di mana ada? Nabi aja bangkak mereka sembahyang. Ahli surga sidin dari sembahyangan nyaupat sidin pada sama jadi hari dunia. Ya kan? Nah, sudah contoh Nabi Muhammad sembahyang sidin ahli surga, kunci surga tanah sidin, berarti surga karena sidin, berarti Tuhan karena surga karena sidin. Surga itu ada yang memang ada di sisi, ya itu sidin sudah. Ada pernah tertinggal sembahyang, ada pernah tertinggal sembahyang, mengkodok sembahyang bisa sifat, karena sidin jadi contoh, bukan sidin kadainya. Kan waktu Nabi di dalam kitab Sabilul Muhtadin itu mengenai kodok sembahyang. Nabi ketika hendak di tempat hendak penabuhan parit. Nah satu ketika waktu itu kaliwat asar kaliwat. Maka ketika tenggelam matahari Nabi sembahyang asar. Imbah tutup sembahyang maghrib. Ini contoh yang rerenannya tak bukan berarti sholat yang ditinggalkan itu pada wajib diqadha. Ini dalilnya.
bahkan menyatakan bahkan mendengar ini kajian tidak sabila tidak terdapat orang lain. Haram hukumnya seseorang yang masih punya tanggungan qadaan salat fardu untuk melakukan fardu kifayah. Namun nikam belum lagi belum tabayar lagi qadaan sembahyang fardu, jangan hendak umpat nang fardu kifayah. Termasuk ikut salat jenazah. Jangan hendak umpat. Betul tak? Anunya. Jangan sadari diri kita, aku ini belum sempurna, aku ini belum lagi selesai mengqadha kewajibanku sembahyang kepada Allah, belum sempurna, belum tuntung, kadusaha manggawi kifayah. Tu fardu kifayah tu apalagi manggawi sembahyang sunnah. Fardu kifayah itu ada disuruh menggawi, haram hukumnya menggawi. Lalu pikirkan ya menggawi yang sunnah, jangan juga hendak sembahyang duha, kan usah duha. Mun salat fardu belum tabayar. Tarawih kan usah, tarawih salat fardu belum tabayar. Aqliyah kadusah salat fardu belum tabayar. Ba'diyah kadusah salat fardu belum tabayar. Sampai nang ini itu ajaran Islam mengatur saking pentingnya sembahyang. Nang tak tinggal aja disuruh diqadha, lalu ada ulama nama ajarkan ada perlu lagi sembahyang. Ayo ada dajjal ini. Ya kan kita sudah penting banget sekalinya kedudukan sembahyang fardu ini. Kalau diharamkan salat fardu kifayah, salat sunnah ulang. Jadi bayar ini aja dulu, wajib ini dulu bayar. Dia yang hendak baik hati yang sunnah cuma fardu tak tinggal masih ada pegawai yang sunnah bisa. Aku menggawi wajib bayar. Ada pengajian yang mana matakannya mana sembahyang ada ayat emanya bila ikut pengajiannya masuk surga tanpa hisab banyak. Berarti itu kan upah pengajian lainnya apa? Bisa itu jangan. Yang ketiga, anak zaman yang menyesatkan menghadapi kejahatan anak zaman. Anak zaman yang ketiga adalah kelompok yang sesat. Selain ulama yang sesat, ada dua kelompok atau aliran sesat ini juga diperlukan idrak pemikiran dan ilmu pengetahuan yang kuat untuk menghadapinya agar tidak ikut terjerumus dalam kesesatan. Ada banyak aliran-aliran sesat, di antaranya aliran Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Ini aliran sesat. Ada juga kelompok yang hanya percaya Al-Quran, tidak percaya kepada hadis.
Ada juga yang hanya percaya kepada Quran dan hadis, tidak percaya ijma ulama dan qiyas fuqaha. Nah, kayak ada orang bilang, ayo kita kembali ke Quran hadis, gitu aja. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Ayo, ada dipakai imam. Ada dipakainya, ada percaya ijma, ada percaya qiyas. Ini aliran yang sesat, jangan diumpati. Ini diumpati, tahu umpat sesat. Kenapa disebut aliran itu sesat? Guru sederhana ya, karena ini menyalahkan orang, membenarkan kelompoknya sendiri, lain pada kelompoknya sesat. Karena itu sederhana kawan kita. Berarti orang ini mana kelompok ini merasa diri mereka paling sempurna, paling baik, paling bagus. Menggembur-gemburkan bid'ah. Kalau bid'ah di dalam lain pada pengamalan agama dan kada apa-apa. Tapi faktanya sederhana, logika akal kita sederhana ya. Adakah satu riwayat, satu hikayat, tarikh sejarah hidup Nabi itu sembahyang selawat adalah? Pakai sirwal Nabi sembahyang adalah? Selama Nabi hidup sampai wafat Nabi kada pernah sembahyang selawat. Antum membid'ahkan orang dalam beribadah, sembahyang berselawat. Ya, nambah arti ini kebid'ahan hasanah. Selama aurat itu tertutup, boleh melakukan sholat. Yakinnya pakaiannya dikrak, selawat, para ibadah kan boleh. Tidak, ternyata menutup aurat itu adalah bagian ibadah di dalam sholat. Ayo ingat, bersalawat. Coba pakai gamis, Nabi sembahyang pakai gamis, atau pakai sarung, atau pakai jubah. Seumuran Nabi ini ada pernah Nabi sembahyang pakai selawat. Jadi melempar batu tak boleh pada seseorang. Jadi aliran-aliran yang kayak ini nyakitnya mah habis dananya sampai hari kita. Habis dananya sampai hari kita. Rajanya tak puntal sudah. Habis. Buat itu harap. Buat itu menginvestasikan kekayaannya di Bank Amerika. Bunga dari bank itu ya nanti dibiayakannya untuk beasiswa, dibiayakannya untuk dakwah aliran yang ini. Bunga ada yang bujurnya, NO ada bujur salah, Muhammadiyah salah, Jamaah Tabligh salah, Al-Wasliyah salah, ormas-ormas Islam besar di negara kita ini nang memproklamakan ikut berjuang memerdekakan negara Republik ini salah. Hormat kepada bendera itu adalah kesalahan, sama hormat lawan tagut dia dari manusia. Ayo, pada boleh hormat bendera. Siapa yang menyembah bendera? Kita menyembah Allah. Bendera itu lambang keberanian, merah keberanian, putih kesucian dan keikhlasan. Kita junjung, cintalah negara, menghargai sejarah.
tahu tanda terima kasih pada para pejuang. Ini nang ada cocoknya lawan kita nih. Nang selama ini kita di rukun, NU lawan Muhammadiyah rukun, NU lawan Jamaah Tabligh rukun, NU buat Al-Wasliyah rukun. Kada ada nang ormas itu kada ada nang bersikut-sikutan, kada ada, masing-masing tujuannya untuk mencari marwati. Tapi ketika ada satu aliran yang menyalahkan ini, ada kalau itu kita berdiam, dia makan, iya taruh-taruhan ini, dan ini berbahaya. Nah, jadi kalau menghormati kepada bendera kada boleh, nah, kayaknya menghormati orang pahlawannya ada boleh tidak? Bila menghormati pahlawannya ada boleh, maka menghormati negaranya boleh, diubah negaranya kita kada sadar. Maka jangan didiamkan, merusak bekal warga aja rusak, badan sanak merusak. Bila lain golongan lainnya, lain tuh, orang tuh tidak paham tuh boleh ya, pengamalan itu masing-masing. Tapi menyalahkan jangan. Bagus banget Pak di sini para jaya Quran hadis aja gitu. Padahal itu isinya ramai banget. Setelah kita berusaha menjadi mukmin yang kuat keimanan kita pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan Al-Matin juga akan membuahkan dua, kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa kekuatan sendiri. Kita sudah punya 5 macam kekuatan, tetapi kita tidak boleh merasa semua itu kekuatan dari diri kita sendiri, melainkan kekuatan dari Allah. Apabila kita mampu demikian, segala sifat berkala akan hilang dari dalam diri kita. Inilah buah keimanan kepada kedua nama Allah, Al-Qawi dan Al-Matin, yaitu berusaha menjadi mukmin yang kuat dan mengembalikan kekuatan itu kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, ampuni dosa suami kami ya Allah, ampuni dosa anak cucu kami ya Allah, ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah, istiqamahkan dalam bertaubat kepada-Nya, di dalam beristighfar kepada-Nya, di dalam berzikir dan bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam beramal ibadah kepada-Nya, dan di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Allah Muhammad, berkah keluarga Nabi Allah Muhammad, berkah para sahabat Nabi Allah Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh ya Allah, berkah guru-guru kami Allah, dan berkah kedua orang tua kami Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum diakhiri, besok ya 2 siang di pesantren Nurul Mulkin ini kedatangan Habib Idrus ya, pemimpin MR Majelis Rasulullah. Jadi besok Sidi jam 2 itu ke pesantren, musala pesantren. Nah, akan baca maulid dulu, Daulul 5, kemudian tehnya hanya maulid hasanah. Nah, ceramah sidin, nasihat sidin, jadi pada orang tuakan besok jam 2 sampai selesai. Mungkin selesainya bahasa ya. Nah, itu karena malam katanya pengajian kita ada nah, untuk malam minggu yang akan datang itu insya Allah akan datang Habib Ali. Nah, buyutnya daripada Habib Ali bisa disebut Habib. Nah, saja sidin anak katakan Habib Anis, Habib Alwi, Dokter Alwi. Jadi insya Allah sidin Indonesia akan ceramah di Maulid Hasanah di Halang yang Sesungguh hari Sabtu malam minggunya dari sidin. Jadi itu aja yang mau sampaikan.
kita 2 minggu berturut-turut kedatangan tamu mulia yaitu sahabat Ritik dan itu Habib Idrus dan Habib Ali. Insyaallah kita sambung dan kita sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat sidin, petua-petua sidin, dan guru sudah sediakan jamuan untuk makanan. Nah, jadi saat